Iya, baik teman-teman. Kami hari ini memenuhi panggilan ya dari Krimum. Jadi hari ini memang di Polda kami dari pagi ada beberapa agenda, yaitu ada 3 LP teman-teman. Pelapornya Teknopi, satu yang sudah dicabut ya Pak terhadap almarhum, yang 2 masih terus lanjut. Yang kami laporkan di bulan Desember ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, LP tersebut mungkin berkaitan dengan apa sih Bu? LP itu berkaitan dengan statement-statement di media yang menggiring opini ya, memojokkan nama baik Teknopi. Makanya Teknopi mencari pembuktian di sini gitu. Dan pada hari ini memang kami mendapatkan, alhamdulillah banyak kabar baik ya Pak. 2 LP itu, satu sudah naik tingkat penyelidikan, sidik ya, penyidikan, artinya sudah terpenuhi unsur pidananya, tinggal nanti tersangkanya teman-teman bisa tanya penyidik. Terus yang keduanya itu masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Mungkin laporan yang sudah naik tahap penyelidikan atau sidik sendiri itu laporan Teteh yang mana sih Bu, maksudnya dalam hal apa? Undang-undang ITE ya, nanti biar penyidik yang menyampaikan gitu, karena memang kewenangan mereka ya. Yang pasti undang-undang ITE yang kami laporkan di bulan Desember. Berarti melaporkan FA atau Ya, bukan. Nanti itu tunggu tersangkanya. maksudnya kayak kemarin kan hanya tahunya kan membuat laporan. Coba kan ini kan belum sampai menyebutkan inisial nih. Paling inisial aja deh, Bu. terlapornya Mungkin gitu Bu. terlapornya inisialnya aja lah Bu. Undang-undangnya aja ya, pencemaran nama baik melalui media sosial ya. Itu terus yang pasti laki-laki. Berarti satu orang Bu Satu orang. yang dilaporkan. Betul. Oke, ya selanjutnya seperti apa Bu? Mungkin laporannya Yang selanjutnya itu pelaporan kami terhadap salah seorang DJ ya Pak. DJ yang sekarang pemeriksaan masih tahap saksi-saksi dan gelar perkara ya. Itu kami berharap ini juga bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua, karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi proses penegakan hukum. Jangan sampai kemudian orang-orang dengan mudahnya menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta gitu. Dengan naiknya proses penyelidikan menjadi penyidikan ini kan sudah jelas bahwa memang diduga ya hal ini tidak terbukti gitu. Tinggal nanti kita tunggu press release dari kepolisian ya. Mungkin apa sih Bu yang dilaporkan akhirnya yang bikin Teteh melaporkan sosok DJ ini yang mungkin buat Teteh ini kayaknya harus dilaporkan. Mungkin unsurnya dasarnya seperti apa sih Bu? Menyebarkan sesuatu yang tidak benar, Oh gitu Pak. menggiring opini, sehingga memang menyudutkan Teteh sendiri. Jadi memang DJ ini teman-teman sebenarnya orang yang memberikan informasi ya terhadap Teteh, terus juga kenal terhadap Teteh. Ada beberapa bukti transfer dari Teteh ya ke dia yang dia minta begitu. Tapi kok kemudian dibalikan fakta bahwa Teteh yang menyuruh dia gitu, seolah-olah Teteh mengarang cerita agar dia berbohong gitu. Sebenarnya begini, kalau kemudian Teteh mempunyai masa lalu, semua orang punya masa lalu ya, itu sesuatu yang tidak perlu diumbar-umbar gitu. Kalaupun itu faktanya silahkan sampaikan secara langsung ke Teteh, atau misalkan ada pelanggaran pidana terhadap tindakan masa lalu Teteh, silahkan dilaporkan gitu. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah itu menjadi dibesar-besarkan gitu ya Pak gitu. Bu, tampaknya beberapa waktu lalu sempat ada fakta-fakta baru yang disampaikan oleh Teteh melalui instastory-nya yang salah satunya menyinggung ada inisial yang disebut Teteh tuh Jereng. Mungkin itu seperti apa sih Bu? Kita masih keep soal itu ya. Memang kita selalu mengedepankan prinsip bahwa penyelesaian itu sesuai dengan jalurnya. Nah, tindak lanjutnya nanti akan ada proses. Ada proses. Tentunya kalau kita yang bergerak proses hukum. Tapi sejauh ini untuk Teteh sendiri berapa kali diperiksa Ibu? Kalau Teteh di bulan Desember udah 1 kali ya Pak. Ini juga Sudah clear sih. Sudah clear. Kalau pemeriksaan Teteh udah clear. Pemeriksaan saksi juga alhamdulillah udah clear, saksi fakta ya. Saksi fakta sudah clear.
tinggal nanti pihak kepolisian yang gelar dan rilis ya. Udah ada mungkin info terbaru kapan gelar perkaranya, mungkin kapan Belum. akan rilisnya? Belum. Itu. Kami tunggu saja, kami tunggu. Ibu mungkin update sedikit terkait laporan kemarin pada saat di Mabes Polri itu mungkin seperti apa Ibu? Yang mana ya? Yang Mabes. Yang di Mabes Polri waktu sama Teteh. Oh, itu ranah konsultasi ya. Konsultasi. Kita konsultasi terhadap semua permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap Teteh. Jadi masih pada proses diskusi. Nah, dari diskusi itu yang akan kita ambil langkah-langkah lebih lanjut. Iya. Langkah hukum, tentunya langkah hukum. Iya, karena teman-teman banyak di media sosial ya, bahkan yang menyampaikan ada video-video yang tidak senonoh gitu oleh yang dilakukan oleh Tenopi dengan orang yang kemudian menyebarkan itu. Itu makanya kami berkonsultasi ke Mabes Polri karena Mabes Polri memang memiliki alat-alat khusus yang memang bisa digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Misalkan saja ada forensik ya Pak, ada forensik yang kemudian bisa mencari tahu pusat penyebaran informasi itu berawal dari mana. Terus juga forensik itu juga berfungsi, forensik alat elektronik ya, berfungsi agar mengetahui apakah memang di dokumen klien kami itu terdapat video-video yang dimaksud, dan kami bisa memastikan bahwa itu tidak ada gitu. Jadi tahapan kemarin kami ke Mabes, tahapan itu kami memastikan bahwa video itu tidak pernah ada dan klien kami tidak pernah membuat video itu gitu. Kalau memang nanti ada berupa IE atau apa segala macam ya yang menyebar, itu akan kami ambil langkah hukum. Bu, izin sebelumnya, bentar. Ini video yang seperti apa sih Bu, yang banyak mungkin netizen kan bertanya-tanya, karena kan Teteh banyak berbicara beberapa kali, ada beberapa video yang mungkin oknum-oknum tertentu yang akan menyebarkan. Ini mungkin video yang mana sih Bu, kalau boleh tahu? Saya sendiri nggak tahu Kita videonya sendiri seperti nggak apa, tahu, karena iya. ya memang tidak ada. Makanya Perihal kita apa? berdiskusi dan konsultasi dengan Mabes Polri. Ya apa sih videonya? Karena kan memang nggak ada keterbukaan, tapi lebih pada menggiring opini. Menggiring opini seolah-olah citra Teteh itu punya background yang tidak baik. Nah, itu yang kita diskusikan, konsultasikan, terus Buktikan bahwa itu dalam memang ada. pembuktiannya bahwa ya, itu penggiringan opini. Punten, berarti sedikit diperjelas aja Bu, Pak. Berarti ini adalah video yang dimana sempat dulu yang mungkin cross check background Teteh zaman dulu kali ya, Iya. yang dimaksudkan oleh Mabes sendiri. Iya betul. Oke. Iya betul. Jadi kita di Tapi sana tahap video sure itu definisi video sure ini apa? iya. Tetapi kan opini publik tergiring bahwa video sure itu seolah-olah adalah video porno. Tenopi dengan seseorang. Gitu. Nah, tapi apa namanya? Kami menemukan fakta bahwa itu nggak ada. Gitu. Karena prinsipnya begini teman-teman, kita dalam bertindak bergerak, khususnya kami harus sesuai data dan fakta. Sebelum mengambil langkah hukum juga harus sesuai data dan fakta. Maka itu kami kemarin berkonsultasi dengan Mabes Polri agar kiranya kami mengetahui dengan jelas apakah klien kami memang yang dimaksud oleh pihak-pihak terkait itu, dan dari uji forensik tidak ditemukan itu. Apa ada rencana untuk melaporkan balik atau LP untuk Pihak yang Kami selalu melangkah dengan pembuktian yang kuat. Sehingga memang bisa saja, tetapi saat ini tentu kami masih full paket. Untuk tanggapan Teteh sendiri seperti apa sih Pak Bu, perihal ada nggak sih memang pengen buru-buru nih untuk menyelesaikan ini atau LP tersebut dibuat, karena kan ini bisa dibilang bahwa menjatuhkan citra Teteh juga begitu. Iya, pasti ya, karena memang Teteh sangat terganggu ya Pak ya, sangat terganggu dengan tindakan-tindakan ini ya, penggiringan opini, karena kan netizen kemudian dibuat mengambang gitu, seolah-olah itu sesuai dengan faktanya. Itu nanti kami akan sampaikan ketika memang sudah naik prosesnya ya Pak, naik prosesnya, hasil-hasil itu juga kami akan buka di publik. Kami bergerak dalam diam. Berarti tiba-tiba nanti ada LP aja begitu ya Pak?
tersangka aja. Oh, bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Baik. Oke, Ibu mungkin yang terkait dengan sempat disinggungkan terkait keuangan dari yayasan Bu yang sempat Tenovi bilang adanya penggelapan tersebut, mungkin seperti apa Bu saat ini Bu prosesnya Bu? Keuangan yayasan. Yang Tenovi sempat bilang bahwa adanya penggelapan uang di yayasan yang sempat adanya penarikan secara sepihak, itu mungkin seperti apa nih Bu Itu masih prosesnya? proses pembahasan dalam yayasan ya Pak, Internal masih yayasan. internal, itu internal yayasan yang akan diselesaikan di dalam yayasan gitu. Kalau Oke, Apakah mungkin ada rencana melaporkan pihak tertentu yang sudah berusaha untuk menarik uang secara pribadi? Mungkin Bu? apalagi kan Tete sempat menyebutkan bahwa tidak ada belum adanya persetujuan dari beberapa anggota yayasan, tetapi ditarik secara sepihak Bu. Mungkin. kalau belum ada persetujuan itu memang fakta ya, memang fakta belum ada persetujuan sama sekali. Terus kemudian uang itu juga hanya dalam tempo 1 hari, tidak ada dokumen yang menyetujui itu memang benar. Tapi kalau ditanya apakah akan ada pelaporan atau enggak, itu masih dalam tahap pihak yayasannya berembuk, terus kemudian melakukan rapat luar biasa. Berarti hingga saat ini sudah ada planning untuk mengadakan rapat tersebut nggak sih Bu? Rapat Di internal. di internalnya nanti tinggal dibukukan ya Pak, itu administrasi masih. Oke, Tete juga bisa dibilang tuh sempat men-spill inisial-inisial yang ikut terlibat dalam penggelapan dana tersebut. Gimana nih Bu? Mungkin. Kita nggak tahu ya, Malah nggak tahu. kita nggak tahu yang mana tuh ya, kita nggak Nanti pastinya tentang hal tersebut akan ada tindak lanjut. Mungkin kami belum punya punya dasar dasar ya, untuk bicara. dasar. Karena apapun yang kami sampaikan harus sesuai dengan by dokumen dan fakta. Nah. Sehingga memang kami tidak mau menggiring opini. Sedikit aku ada yang mau aku tanyakan. Ini kan Ibu membuat laporan untuk perihal di seorang DJ ini. Apakah ini kemungkinan juga ada sangkut pautnya dengan yang pemilik atau pengusaha tersebut, atau bagaimana sih Bu? Atau memang itu hanya dari pihak DJ-nya aja nih yang berusaha untuk menjatuhkan Tete? Baik, kalau konstruksi hukum pidana itu siapa yang melakukan dia yang harus bertanggung jawab. Jadi tidak ada hubungannya dengan pihak lain ya. Jadi siapa yang kemudian melakukan, misalkan saya yang melakukan maka saya yang bertanggung jawab gitu. Dia nggak ada hubungannya. Kecuali nanti di dalam proses sudah saksi-saksi ya ditemukan bahwa ada penyertaan, misalkan ada bayaran, ada apa ya, itu kemudian baru menyangkut ke pelaku utamanya ya, pelaku utama atau otak pelaku ya Pak, kalau dalam hukum pidana namanya, yang kemudian bisa tertarik ke dalam peristiwa ini. Tapi sejauh ini masih tahap siapa yang melakukan maka dia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bu, punten, ini juga lagi ramai di media sosial atau TikTok. Kemarin juga ada beberapa dari FA sendiri memposting akan melaporkan, bisa dikatakan seseorang nih yang lagi ramai begitu ya, perihal pemalsuan tanda tangan. Nah, mungkin Ibu tanggapannya seperti apa nih Bu? Itu kita sudah dapat surat teman-teman kalau soal itu. Memang Bang FA udah melaporkan ya, inisial PB ya, udah dilaporkan. Deliknya itu pemalsuan dokumen ya Pak, sama memasukkan identitas palsu ya, gelar palsu di dalam satu dokumen akta otentik yang disahkan oleh pengadilan. Jadi itu memang sudah dilaporkan oleh Bang Farhat. Kenapa kami tertarik ya ikut masuk ke dalamnya, karena kami berada di ruang sidang yang sama dan saya secara pribadi melihat fakta dan alat bukti yang ditunjukkan oleh hakim, sehingga mau tidak mau memang harus menjadi saksi di dalam peristiwa itu. Dan kami juga sudah dapat bukti-bukti tambahannya ya Pak yang dikirimkan kepada kami, bahwa dari Dikti pun pihak PB ini masih statusnya aktif mahasiswa, sehingga dia statusnya belum sarjana hukum. Yang syarat-syarat menjadi salah satu advokat adalah sarjana hukum, kemudian magang 2 tahun. Nah itu yang belum, kita nggak tahu ya, diduga belum dilalui oleh saudara PB ini, sehingga kemudian Bang Farhat memilih untuk melaporkan, dan itu udah dilaporkan, udah berjalan. Itu. Berarti di sini dalam laporan tersebut Ibu dan Bapak mungkin bisa dibilang menjadi saksinya. Iya. Kalau diminta tentunya dengan panggilan resmi gitu, Iya, dari Bang. kepolisian. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar wacana. Artinya
Artinya kalau memang ada permintaan klarifikasi dari pihak kepolisian ya kita siap gitu. Iya. Tapi sebelumnya memang sempat tahu nggak sih Bu, karena kan sebelumnya sempat dibilang katanya Bang Feby sendiri perwakilan dari 500 donatur, ternyata ketika dibuktikan hanya 2 donatur yang menyerahkan surat kuasa, gimana nih Bu? Iya, Kita tuh di hanya sidang, melihat ya. di dalam fakta persidangan di depan majelis hakim bahwa surat kuasa itu ya hanya dari 2 orang, untuk kuasa hukum. Iya. Jadi bukan dari 500 orang, 577 orang yang juga kuasa hukum, tapi dari 2 orang. Oke. Jadi memang di fakta persidangan kemarin itu ditunjukkan oleh Majelis timnya hakim. mereka ya, kemudian diizinkan oleh majelis hakim, pihak-pihak melihat memang faktanya memang hanya 2 orang ya yang memberikan kuasa kepada saudara PB yang diduga mengaku-ngaku sebagai pengacara itu tadi. Nah, Bu, mungkin nantinya kalau memang misalkan seperti itu, berarti ini adalah petanda baik ya Bu ya, maksudnya dalam arti ternyata ada juga nih yang satu pemikiran untuk melaporkan PB perihal pemalsuan ini, berarti Teteh juga tertolong dong Bu, perihal ini. Kami nggak melaporkan ya. Kami pada fase tidak melaporkan ya Pak. Kalau PB kami nggak melaporkan karena memang satu tindak pidana, satu peristiwa pidana itu tidak bisa dilaporkan 2 kali. Yang sudah duluan melaporkan adalah pihaknya Bang Farhat Abbas yang sudah melaporkan. Jadi kami di sana masuknya sebagai saksi fakta yang memang hadir di persidangan itu dan melihat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim, dan bukti-bukti itu kan sebenarnya bisa di-download. Jadi mereka sudah pegang bukti downloadan itu. Gitu. Kalau respon Teteh seperti apa nih pas Ibu Ketika akan, mengetahui ternyata hanya 2 donatur yang selalu Ibu dijadikan, bisa dibilang akan mungkin nanti dijadikan saksi juga dalam Teteh kaget dan karena Teteh tahunya keterangannya itu ada 577 kan. Jadi memang terbelakang bahwa itu memang banyak donatur, banyak sekali. Kalau banyak lebih dari 1. Banyak sekali donatur yang memberikan kuasa. Tapi ternyata di fakta persidangan kemarin setelah dana tersebut dibawa, ya baru tahu kalau cuma 2 kuasanya. Kuasanya. Tapi tinggal dibuktikan saja sih sebenarnya, itu tinggal dibuktikan oleh pihak kuasa donatur ya. Apakah memang benar 577 ataukah 2 saja. Terus kemudian tinggal diberikan alasan kenapa yang dimasukkan di pengadilan hanya 2 saja gitu ya Pak, bukan 577. Padahal kan pengadilan tidak membatasi itu. Kalau memang kuasanya dari 577 di pengadilan bisa dimasukkan gitu. Soal dokumen itu soal mekanisme lain ya. Misalkan membawa dokumennya kerepotan apa segala macam, itu mekanisme lain gitu. Tapi harusnya di surat kuasa di pengadilan tetap dimasukkan 577 sehingga tidak muncul konflik begini ya. Ini kan konflik yang berkepanjangan akhirnya gara-gara statement 577 kemudian faktanya adalah hanya 2 saja. Ini kan menjadi isu yang kemudian harus diselesaikan secara hukum gitu. Bu, dari pihak Bang Farhat juga sempat mempertanyakan terkait donasi yang diberikan oleh 2 orang tersebut hingga dipermasalahkan seperti ini. Mungkin Ibu sendiri tahu nggak sih dari nominal yang yang diberikan oleh 2 donatur yang menyerahkan kuasa itu mungkin berapa Bu, kalau boleh tahu? Kita belum cross check. Kami belum tahu datanya. Yang 2 itu dan juga belum lihat datanya, sehingga kami belum tahu nilainya. Karena di pengadilan nggak ada nilai teman-teman. Di pengadilan itu hanya ada data identitas diri pemberi kuasa, jumlah pemberi kuasa, hanya itu saja. Nggak ada donasi ya, angka berapa dia mendonasikan uangnya itu nggak. Berarti untuk bukti transfer pun tidak ada ya Bu? Itu mungkin adanya di mutasi rekening nanti. Itu nanti Bang Farhat mungkin akan membuktikan di kepolisian ya, karena sudah masuk pelaporan pasti akan dibuktikan oleh Bang Farhat gitu. Oke, siap. Oke. Mungkin dari Teteh sendiri nantinya akan siap nggak sih Bu dijadikan saksi nih atas laporan yang belum Kalau diminta. Kalau diminta. Kalau Teteh nggak jadi saksi karena memang Teteh nggak ada di pengadilan. Yang saksi justru kita ya. Kita sebagai kuasa hukum dari yayasan, karena memang yang diizinkan melihat itu adalah orang yang menjadi tergugat, dan kebetulan salah satunya adalah
kami yang menjadi tergugat, yaitu dari pihak yayasan, dan yang maju ke depan itu kita ya Pak ya. Dan dalam persidangan nggak ada kaitannya dengan Teteh karena Teteh kan bukan di yayasan lagi. Bu Bunten, ini mengenai perihal dari ini perihal uang yayasan ini kan masih menjadi kemelut ya antara